Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada cara lain yang dapat membuat hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan takwa. Secara sederhana, ulama mendefinisikan takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, status muttaqin tidak hanya sebatas jika seseorang telah menjalankan perintah-perintah Allah saja, tetapi ia harus pula meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah-perintah Allah itu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan taat atau ibadah kepada Allah. Sedang menjauhi larangan-larangan Allah, itu kita wujudkan dengan menjauhi maksiat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, bila kita bertanya mana yang lebih berat untuk dilaksanakan, apakah melaksanakan ketaatan atau meninggalkan larangan, maka Imam Al-Ghazali menjawab sebagai berikut: ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangannya. Kedua, menjalankan ketaatan-ketaatannya dan juga meninggalkan larangan-larangannya lebih berat daripada menjalankan ketaatannya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah sedang menjauhi larangan-larangannya. Hanya orang yang sedikit saja mampu melakukannya. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa lebih beratnya menjauhi larangan dibanding dengan menjalankan ketaatan. Disebabkan karena perbuatan yang baik yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci nafsu manusia. Sementara perbuatan jelek yang dapat menghantarkan seseorang masuk neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sedangkan neraka selalu diselimuti oleh hal-hal yang disenangi. Yang dimaksud al-makarih dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia, yang mana nafsu memerlukan kerja keras untuk melawannya, sedangkan yang dimaksud dengan al-syahawat adalah segala sesuatu terkait dengan masalah keduniaan yang disenangi nafsu. Dan telah menjadi watak bagi manusia selalu condong kepada perbuatan yang senangi nafsunya. Hadirin rahimakumullah, karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dan mengakibatkan keburukan dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan keluar bagi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut kecuali dengan cara menjaga semaksimal mungkin anggota badan kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Demikian ini karena anggota badan kita merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk maksiat kepadanya. Imam Al-Ghazali menyatakan, ketahuilah engkau melakukan maksiat itu dengan memakai anggota badanmu, yang itu merupakan nikmat dan amanat bagimu. Penggunaanmu atas nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah merupakan bentuk pengingkaran yang amat besar. Sedangkan pengkhianatanmu atas amanat yang dititipkan Allah kepadamu untuk maksiat kepadanya merupakan bentuk pengkhianatan yang amat besar. Seluruh anggota badanmu adalah hal-hal yang harus kamu pelihara. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kamu menjaganya. Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Hadirin rahimakumullah, selain merupakan bentuk pengingkaran atas nikmat Allah dan pengkhianatan atas amanatnya, perbuatan maksiat akan berdampak buruk tidak hambanya pada pelakunya saja, tetapi bagi masyarakat di sekelilingnya. Di antara dampak buruk yang paling pokok dari perbuatan maksiat adalah yang pertama itu mengurangi rezeki, menyulitkan mencari kebutuhan hidup dan sandang pangan pelaku maksiat tersebut.
Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Sauban, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya sebab dosa yang diperbuatnya. Yang kedua yaitu terjadinya musibah yang akan menimpa pelaku maksiat tersebut. Musibah ini bisa berbentuk sakit, kecelakaan, keresahan, kesusahan, dan kerugian dalam hal usaha dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah berupa sakit, payah, penyakit, sedih hingga susah, kecuali dengan musibah itu dilebur dosa-dosanya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-sekali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Umat-umat terdahulu dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kezaliman atas diri mereka disebabkan karena mereka melakukan kefukuran dan maksiat. Padahal Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan siksa Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sering melihat bahwa ada seseorang yang ahli maksiat, suka mengerjakan dosa, bahkan semua dosa besar pun sudah dilakukannya. Tetapi ternyata dia aman-aman saja, segar bugar, hidupnya bergelimang kesenangan harta dan kemewahan dunia. Tidak pernah tertimpa musibah apa-apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya selalu tercapai. Jika kita menemukan seseorang seperti itu, maka ketahuilah bahwa orang seperti itu adalah hamba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sengaja dibiarkan apa yang menjadi maunya dituruti, agar dia semakin jauh terjerumus dalam hubungan dosa dan kezalimannya, agar semakin congkak dan menyombongkan diri. Tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dan menumpahkan siksa yang amat pedih dan amat menyakitkan, dan tidak akan melepaskannya sekejap pun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempo kepada seorang zalim, dibiarkan dalam kezalimannya, tidak diperingatkan dengan bela atau musibah. Tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah mengazabnya dan tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi membaca surat Hud ayat 102. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sebaliknya, kita juga sering menemukan seseorang yang amalnya baik, tidak pernah berbuat maksiat, tetapi orang tersebut selalu mendapatkan musibah. Ketahuilah bahwa musibah yang mengenai orang yang tidak punya dosa bukanlah siksa atau azab, tapi semata-mata ujian untuk menambah dan meningkatkan derajat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud hadis riwayat Al-Bukhari dan Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Maksud hadis adalah barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan mengujinya dengan beberapa musibah. Demikian ini agar ia mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Hadirin rahimakumullah, dampak buruk perbuatan maksiat bukan hanya akan menimpa pelaku maksiat itu saja, bahkan akibat buruk itu juga bisa menimpa orang dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Ummi Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila maksiat telah melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, tidaklah di antara mereka saat itu masih ada orang-orang yang baik? Rasulullah menjawab, ya. Saya bertanya, apa yang mereka lakukan? Rasulullah menjawab, azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa manusia pada umumnya. Tetapi di akhirat nanti, orang yang baik yang tidak ikut maksiat akan mendapat maghfirah dan ridho dari Allah. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa
akibat buruk perbuatan maksiat, yakni berupa azab dunia, tidak hanya menimpa pelaku maksiat itu saja, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Hadirin rahimakumullah, dampak buruk perbuatan maksiat tidak hanya menimpa manusia di dunia saja. Di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama ia belum bertaubat kepada Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 23 Allah berfirman, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Jika maksiat merajalela dan azab Allah telah turun, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menahannya. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Marilah kita menyadari bahwa salah satu sebab turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.